Pernah kebayang nggak sih waktu kita lagi lihat keluar jendela pesawat, ngerasain getaran mesinnya, dan mikir, kekuatan apa ya yang sebenarnya lagi bekerja? Ini bukan cuma soal aerodinamika loh, ada sesuatu yang jauh lebih fundamental, panas. Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas gimana panas bisa jadi tenaga, dan gimana pilot mengukurnya supaya kita semua bisa terbang dengan aman. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling penting. Coba deh, bayangin posisi pilot. Anda lagi melesat dengan kecepatan lebih dari 800 km per jam. Di depan Anda, ada satu angka di dashboard yang jadi penentu hidup matinya mesin. Pertanyaannya, gimana Anda bisa yakin 100% angka itu akurat? Nah, itulah teka-teki yang mau kita pecahkan bareng-bareng. Buat jawab pertanyaan tadi, kita nggak bisa langsung lompat ke kokpit. Kita harus mulai dari dasarnya dulu, dari level fisika. Yuk kita pahami dulu, apa sih sebenarnya bedanya panas dan suhu itu? Semuanya itu berawal dari sini, termodinamika. Anggap aja ini buku aturan mainnya alam semesta soal energi. Aturan main yang sama yang berlaku buat mesin uap zaman dulu sampai mesin jet super canggih yang nerbangin kita sekarang. Jadi, apa itu panas? Panas itu bukan sekedar rasa ya, panas itu energi. Lebih spesifik lagi, ini adalah energi dari molekul-molekul yang terus bergerak dan bergetar. Makin panas suatu benda, artinya molekul di dalamnya gerak makin cepat. Ini seperti tarian tak kasat mata yang jadi sumber tenaga di dunia kita. Nah, energi panas ini asalnya bisa dari mana-mana. Kita gesekin tangan aja udah jadi panas mekanik. Toaster di rumah mengubah listrik jadi panas. Tapi yang paling penting buat kita hari ini adalah pembakaran bahan bakar jet. Itu melepaskan energi kimia yang luar biasa besar dalam bentuk panas. Itulah sumber tenaga utama pesawat. Oke. Kita udah tahu panas itu apa. Sekarang mari kita lihat apa yang bisa dilakukannya. Panas itu bukan cuma produk sisa loh. Ini adalah kekuatan dahsyat yang bisa kita manfaatkan buat melakukan kerja nyata. Contohnya ya, mendorong pesawat terbang di angkasa. Nah, disinilah keajaibannya. Panas dan kerja itu ibarat dua sisi koin yang sama. Kalau kita memampatkan gas, kita melakukan kerja padanya, dan hasilnya gas itu jadi panas. Sebaliknya, kalau gas panas kita biarkan memuai, dia akan memakai energi panasnya itu untuk melakukan kerja. Dan akhirnya jadi dingin. Prinsip tarik ulur inilah yang jadi jantung dari setiap mesin jet. Jelas dong, para insinyur butuh cara buat ngukur semua energi panas ini. Mereka pakai satuan yang namanya British Thermal Unit atau BTU. Gampangnya anggap aja ini kayak kalori di makanan, tapi ini buat mesin. Ini jadi cara standar buat ngitung berapa banyak potensi energi yang ada di dalam bahan bakar. Dan angkanya, wah benar-benar luar biasa. Cuma dalam 1 pon bahan bakar aviasi, itu nggak nyampe setengah liter loh. Tersimpan energi panas hampir 19.000 BTU. Coba bayangkan, segitu banyaknya tenaga yang terkunci dalam segenggam cairan. Dan di sini kita baru benar-benar bakal takjub. Kalau kita ubah energi panas tadi jadi kerja mekanis, 1 pon bahan bakar itu bisa menghasilkan kerja lebih dari 14,7 juta foot-pound. Intinya apa? Ada kekuatan yang luar biasa besar di setiap tetes bahan bakar jet. Oke, soal energi panas udah. Sekarang kita geser dikit ke cara kita mengukurnya dalam praktek. Ini semua tentang suhu dan gimana caranya kita bisa mengukur dengan sangat akurat. Kita mungkin lebih akrab sama Celsius dan Fahrenheit buat cuaca sehari-hari. Tapi buat insinyur, skala itu aja nggak cukup. Mereka butuh skala mutlak seperti Kelvin dan Rankine. Skala ini dimulai dari titik paling dingin di alam semesta, 0 mutlak, di mana semua getaran molekul berhenti total. Kenapa? Soalnya cuma dengan titik awal yang absolut inilah, perhitungan termodinamika bisa jadi benar-benar presisi. Ngukur suhu itu satu hal, tapi ngerti efek fisiknya itu soal lain yang sama pentingnya. Salah satu efek paling kuat dari perubahan suhu adalah ekspansi termal atau pemuaian. Ini hukum fisika yang paling dasar lah. Waktu molekul-molekul dapat energi panas, mereka bergerak lebih liar dan saling mendorong, yang bikin materialnya jadi memuai. Coba bayangin di pesawat, yang suhunya bisa berubah drastis dari beku di angkasa sampai panas di darat. Ini jadi pertimbangan desain yang super krusial. Dan kutipan ini ngejelasin semuanya dengan sempurna. Pemuaian ini bukan cuma perubahan ukuran yang sepele. Kalau kita coba tahan, material itu bakal melawan balik dengan kekuatan yang luar biasa. Cukup buat bengkokin baja tebal atau patahin komponen penting. Itulah kenapa para insinyur harus hati-hati banget mendesain celah dan ruang gerak di setiap bagian pesawat buat ngasih jalan bagi kekuatan tak terlihat ini.
Oke, kita udah punya semua kepingan puzzle-nya nih. Yuk kita satuin. Kita udah tahu apa itu panas, cara mengukurnya, dan efek fisiknya. Sekarang, gimana semua ilmu ini diterapkan di dunia nyata, di dalam kokpit pesawat? Jadi, gimana termometer di kokpit kerja? Ternyata ada dua cara utama. Yang pertama, yang non-listrik atau mekanis, ini manfaatin pemuaian fisik dari materialnya sendiri buat gerakin jarum penunjuk. Yang kedua, yang listrik. Ini lebih canggih. Dia ngukur gimana suhu bisa mengubah sifat kelistrikan suatu material buat dapat bacaan yang lebih akurat. Termometer bimetalik ini salah satu contoh engineering yang cerdas banget, tapi simple. Bayangin kita nempelin dua strip logam yang beda jenis. Pasti panasin, satu logam pengen memuai lebih panjang dari yang satunya. Nah, karena mereka nempel, satu-satunya cara ya dengan membengkok. Insinyur lalu ngebentuk strip ini jadi kayak per, pasang jarum di ujungnya, dan jadi deh termometer yang andal, cocok buat ngukur suhu udara luar. Tapi kalau kita ngomongin jantungnya pesawat, yaitu mesinnya, di mana suhunya bisa ekstrim banget dan akurasi itu harga mati, kita butuh sesuatu yang lebih canggih dan lebih presisi. Nah, kita butuh termometer listrik. Nah, disinilah pahlawannya muncul, termokopol. Ini benar-benar keajaiban fisika. Prinsipnya simpel tapi jenius. Kita sambungin dua kabel logam yang beda jenis di satu ujung, terus panasin ujung itu. Ajaibnya, sambungan itu bakal menghasilkan tegangan listrik kecil kayak baterai mini yang tenaganya dari panas. Makin panas, makin besar tegangannya. Tinggal ukur tegangannya, kita bisa tahu suhunya dengan sangat akurat. Termokopel inilah pahlawan tanpa tanda jasa di dunia penerbangan. Mereka dipakai buat mantau suhu di titik-titik paling panas dan paling kritis, kayak di kepala silinder mesin piston atau di aliran gas buang mesin jet. Pokoknya di tempat-tempat di mana kesalahan sekecil apapun nggak bisa ditolerir. Jadi begitulah ceritanya. Kita udah menelusuri perjalanan dari tarian molekul yang nggak kelihatan sampai jadi angka krusial di dashboard pilot yang menjaga kita semua tetap aman. Ini adalah contoh sempurna gimana prinsip fisika yang paling dasar bisa diubah jadi teknologi yang menyelamatkan nyawa. Nah, kita udah lihat ya gimana konsep abstrak seperti panas bisa diukur dan dikelola untuk membuat penerbangan jadi mungkin. Ini jadi bikin saya mikir, kira-kira kekuatan tak terlihat apa lagi ya yang menopang dunia modern kita, yang kita andalkan setiap hari tapi mungkin nggak pernah kita sadari. Coba deh perhatikan keajaiban-keajaiban teknik di sekitar Anda dan renungkan,